102 Mandiri FM Cilegon Cemerlang Udara membuka cakrawala Mitra Mandiri. Mega lagi nggak di studionya tadi pagi aja di Semen Pagi Cilegon. Hari ini Mega ada di luar studio dan sudah berada di SD Negeri Sumampir. Kali ini Mega sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Negeri Sumampir, Ibu Susilawati MPD. Selamat pagi menjelang siang, Bu. Dan juga sudah ada Ketua Komite SD Negeri Sumampir, Bapak Haji Mansur Marzuki. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Oke, sekedar informasi ya Mitra Mandiri. Jadi sebelum dimulai talkshow ini di SD Negeri Sumampir juga ada kegiatan Market Day. Ini dilaksanakan oleh siswa-siswi dari kelas 5. Nah, lumayan antusias banget nih siswi yang menjual dan juga siswa yang membelinya tadi cukup rame ya. Sekarang tadi juga ada pementasan tari. Nah, saat ini tiba waktunya kita buat ngobrol-ngobrol langsung nih sama Bapak Kepala Sekolah, Ibu. Jadi ketuker ya dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ketua Komite. Dan Mitra Mandiri SD Negeri Sumampir ini salah satu sekolah penggerak loh yang ada di kota Cilegon. Pengen tahu kan kira-kira apa aja sih yang ada di SD Negeri Sumampir? Yuk Bu, boleh dimulai nggak ngobrol-ngobrolnya bareng Ibu Susilawati? Iya bisa ya. Gimana Bu, sukses nih kayaknya Market Day-nya ya? Alhamdulillah luar biasa. Banyak yang jualan habis juga ya. Iya, alhamdulillah saya lihat juga. Dan pembeli itu juga dari wali murid loh. Iya, benar. Wali murid ikut membeli ya. Saya juga tadi ikut membeli loh. Itu karena kepala sekolah mengawalinya. Oke, Mitra Mandiri, kita mau bahas nih tentang sekolah penggerak yang ada di SD Negeri Sumampir. Jadi ini SD Negeri Sumampir salah satu SD penggerak ya Bu ya? Betul. Karena nggak semua SD di kota Cilegon itu masuk ke SD penggerak kan ya Bu? Iya, betul. Oke nih Bu, langsung aja ya. Apa nih Bu persiapan sekolah dalam menyambut dan mengimplementasikan kurikulum merdeka di SD Negeri Sumampir yang merupakan salah satu sekolah penggerak di kota Cilegon? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa Pak. Karena memang kalau sudah berbicara tentang persiapan itu luar biasa. Mulai dari persiapan mental dulu nih Mbak. Bagaimana kami menyiapkan mental sendirinya. Benar sekali ya. Mental sendiri sebagai kepala sekolah yang namanya sekolah penggerak itu sasarannya adalah bagaimana kita bisa menggerakkan sendiri-sendiri, menggerakkan teman-teman, dan tentu saja menggerakkan sekolah-sekolah lain. Itu harapannya dengan ditunjuknya SD Sumampir ini. Nah, oleh karena itu kami ketika sudah ditunjuk sebagai salah satu sekolah penggerak di kota Cilegon, kebetulan tahun ini ada 9 sekolah penggerak di kota Cilegon. Ini tingkatan SD ya Bu? Tingkatan SD. Dan di Kecamatan Purwakarta, Sumampir baru satu-satunya ya. Satu-satunya dari Kecamatan Purwakarta. Wah, iya, luar biasa nih Bu. Iya. Oleh karena itu, karena memang ini adalah tahun kedua sekolah penggerak, makanya kami harus menyiapkan semua lini, semua elemen. Selain persiapan mental tadi, tentu saja harus menyiapkan kompetensi. Kami siapkan kompetensi melalui kegiatan-kegiatan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikannya. Baik itu melalui IHT, melalui kegiatan-kegiatan workshop atau KKG, baik yang dilaksanakan secara mandiri maupun secara terpimpin. Seperti itu. Jadi memang banyak banget persiapannya ya Bu ya? Luar biasa. Tetap semangat dong Bu ya? Insya Allah semangat. Karena untuk sementara ini satu-satunya yang ada di Kecamatan Purwakarta ya? Betul. Oke, bisa menjadi percontohan Ibu ya buat sekolah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Purwakarta. Dan Ibu nih, selanjutnya ya Bu ya, jadi bagaimana nih Bu tanggapan dari guru-guru dalam menyikapi perubahan kurikulum 13 tadi dengan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan? Iya, yang namanya perubahan itu terkadang memang ada respon yang luar biasa. Ada yang responnya positif, tentu ada juga
yang masih bertanya-tanya. Tapi bukan respon negatif. Ya, respon bertanya-tanya. Ini masih bertanya-tanya kira-kira gimana gitu. Iya, betul seperti itu. Gimana sih Bu kurikulum merdeka itu? Gitu. Jadi pada dasarnya kami semua di sekolah ini betul-betul merespon dengan baik adanya perubahan. Karena memang kurikulum 2013 itu diterapkan dari 9 tahun yang lalu. Yang namanya kurikulum wayahnya memang harus berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi insya Allah mental guru-guru SDN Semampir cukup bagus. Mereka menyambut dengan antusias walaupun kita berjalan itu sambil melaksanakan juga. Nah ini beratnya di sini nih. Belum disiapkan 100%, tapi kita sudah harus melaksanakan. Jadi berjalan sambil belajar. Learning by doing gitu kan. Bener-bener learning by doing, learning together. Nah, learning together biar menghasilkan sesuatu yang kesuksesan bersama-sama gitu ya Bu ya. Iya. Nah Bu, jadi dengan learning together ini ada kendala apa aja sih Bu yang dihadapi dalam mengimplementasikan dari kurikulum merdeka? Iya, karena sekarang kurikulum merdeka itu banyak diperoleh materi-materinya melalui platform. Kita kenal dengan nama platform Merdeka Mengajar. Tentu saja ini akan berkendala terutama terkait dengan jaringan. Itu kendala utama terkait dengan jaringan. Kemudian yang kedua, kesehatan guru-guru kadang juga matanya sudah mulai berpengaruh. Tidak bisa melihat laptop, HP dalam jangka waktu yang lama, gitu. Paling di situ kendalanya. Dan kalau kita menggunakan platform Merdeka Mengajar, kita itu belajar satu arah, gitu. Jadi ketika kita belajar satu arah, tentu saja hasil yang kita dapatkan tidak sama dengan kita belajar dua arah. Beda atau dong ya, banyak arah. respeknya kayak beda gitu ya Bu ya. Betul, iya. Kalau dua arah kayak berasa banget memang inilah lagi kegiatan belajar mengajar gitu ya. Nah, begitu. Tapi kalau udah online, aduh saya juga agak pusing gitu Pak ya. Wow, Karena ada ponakan juga yang ikutan online. Aduh, kenapa jadi rada ya beda dengan zaman saya gitu kan. Betul-betul seperti itu. Oke Bu, dan kalau Baik boleh tahu gitu kan ya, boleh diinformasikan ke Mitra Mandiri kayak contoh kurikulum merdeka dari SD Negeri Semampir itu yang sudah dijalankan seperti apa sih Bu? Iya, tentu saja kita dalam mengimplementasikan kurikulum itu tidak terlepas dari rambu-rambu yang sudah diarahkan dari kementerian. Pertama sekali kita menyiapkan dulu pendidik dan tenaga kependidikannya. Kemudian secara pelan-pelan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita itu learning by doing. Jadi kita berbuat sambil belajar. Tapi walaupun demikian kami juga tetap berusaha mengejawantahkan apa sebenarnya makna dari kurikulum merdeka ini. Di mana dalam kurikulum merdeka itu kita diharapkan untuk bisa menciptakan nanti profil pelajar Pancasila yang dimana anak-anak itu bisa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya tanpa mengabaikan nilai-nilai Pancasila yang ada di negara kita. Nah, dalam pengembangan bakat dan minat ini kami SDN Semampir kebetulan sudah memfasilitasi anak-anak kami dengan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya itu adalah keyboard. Di lain itu juga ada marawis, ada rebana, ada angklung, ada gamelan juga. Dan alhamdulillah sekarang kami juga memberikan kegiatan bimbingan dan pelatihan dalam bidang akademik kepada anak-anak kita. Itu mata pelajaran IPA, matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Mohon doanya agar kami dapat berjalan dan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Amin, good luck Bu, semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Banyak banget ternyata ya. Dipikir ada 1, 2, 3, ternyata tadi di megang gitu-gitu kayaknya banyak amat, gak berhenti-berhenti. Sampai ada IPA juga ya. Betul. Oke nih Mitra Mandiri, kita beralih dulu ya Bu ya ke Ketua Komite SD Negeri Semampir, Pak Haji Maksum Marzuki. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana Pak, sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, tadi kan kita udah ngobrol sama Ibu Kepala Sekolah, terus membahas tentang kurikulum merdeka nih Pak. Mega boleh nanya nggak nih Pak, jadi kalau peran komite sekolah dalam mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka itu seperti apa nih Pak?
terima kasih peran daripada komite dalam kaitannya perubahan kurikulum dari 13 ke kurikulum Merdeka ini. Sangat banyak sekali di mana bahwa kurikulum Merdeka ini sendiri adalah juga kurikulum yang memang memberikan kemerdekaan kepada anak untuk kemudian bisa mengekspresikan bakatnya, dan guru juga bisa memberikan bimbingan. Kemudian setiap kegiatan-kegiatan yang di sekolah, kami sebagai komite selalu mensupport, memberikan semangat dan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang bisa tugas-tugas komite laksanakan untuk sekolah dan kemajuan sekolah. Insya Allah kami selalu memberikan bantuan tersebut baik moral maupun materi. Nah itu saya kira itu ya. Jadi sebagai komite selalu mendukung ya Pak ya? Selalu mendukung. Jadi untuk perkembangan di SD Negeri Sumampir ya? Perkembangan di SD Negeri Sumampir. Karena apa? Kami mengawali dari SD Sumampir yang dari status SD Impres, kemudian menjadi SD Negeri yang standar nasional, kemudian menjadi SD Negeri Rujukan, kemudian menjadi SD Negeri Penggerak. Mantap dulu, SD Negeri Mantap, kemudian sekarang SD Negeri Penggerak. Sesungguhnya ya predikat itu sendiri ya di satu sisi kami bangga, ya kan, bangga, tetapi di sisi yang lain juga merupakan tanggung jawabnya sangat berat sekali, ya kan, buat guru-gurunya, buat kepala sekolah segala macam. Sehingga yang saya lihat guru-guru di SD Sumampir itu hampir, kalau mungkin ada sekolah yang bisa pulang gurunya jam 1, jam 2, SD Sumampir itu paling cepatnya jam 3 dan jam 4 itu baru pulang. Nah, sekolah ya? Iya. Jadi sampai asar ya? Tahu deh itu. Saya sudah bayangkan itu sampai Masya Allah, seperti itu. Terlebih lagi kemarin ya sosialisasi kurikulum Merdeka itu sendiri banyak menyita waktu, ya kan, sehingga harus dipersiapkan semuanya, guru-gurunya dan sebagainya. Saya kira itu ya. Iya Pak ya, jadi memang persiapannya dari berbagai lini ya Pak ya, dan untuk terus mendukung gitu. Iya. Di SD Negeri Sumampir tadi predikatnya banyak ternyata ya, dari Banyak mulai sekali. SD Impres sampai akhirnya sekarang jadi SD Penggerak. SD Penggerak. Nah kalau tanggapannya nih dari Bapak sebagai ketua komite terhadap predikat sekarang yang lagi dipegang nih sebagai SD Penggerak dan satu-satunya lagi di Kecamatan Purwakarta. Betul. Gimana Pak? Ya, di awal kami dengan Bu Susi, ya, dan beliau ini adalah juga salah satu dari beberapa kepala sekolah yang ikut tes, ya kan, untuk menjadi kepala sekolah SD Penggerak. Dari sekian, dan ternyata beliau yang memang dinyatakan lulus, kan gitu, sehingga Sumampir ditunjuk menjadi SD Penggerak. Sesungguhnya bagi kami adalah juga bangga karena dengan predikat ini sendiri saya berharap mudah-mudahan kualitas sekolah nanti akan lebih meningkat. Pembelajarannya akan lebih bagus lagi, mutunya akan lebih bagus lagi, karena saya melihat sarana prasarananya insya Allah sudah memadai, tinggal meningkatkan kualitas dan mutu pendidikannya saja. Jadi saya berharap dengan predikat ini sendiri ya insya Allah mudah-mudahan SD Sumampir ini menjadi SD yang mampu juga, bukan sekadar menggerakkan di lingkungan warga masyarakat SD Sumampir saja, tetapi juga sekolah-sekolah yang ada di lingkungan ataupun yang ada di Kecamatan Purwakarta. Oke Pak Haji Maksum Marzuki. Nah kalau tadi itu dari harapannya Pak Haji nih, boleh Mega beralih lagi nih sebelum ditutup talkshow pagi hari menjelang siang ini ya. Karena panas ternyata lumayan, alhamdulillah ya hari ini cuacanya mendukung. Kita outdoor jadi berjalan dengan lancar. Oke Bu Susi nih, kalau tadi harapannya dari Pak Haji udah disebutkan, kalau harapannya dari Ibu Kepala Sekolah sendiri nih dengan adanya kurikulum kurikulum Merdeka,
di SD Semampir sebagai SD penggerak gimana nih Bu? Iya, baik. Kalau harapan tidak jauh berbeda dengan harapan Pak Haji. Oke. Saya berharap sekolah SDN Semampir ini yang mendapat predikat sebagai pelaksana program sekolah penggerak bisa menjadi sekolah yang menggerakkan teman-teman di sekitar, terutama di Kecamatan Purwakarta ini sendiri. Kami juga berharap bahwa nanti dengan adanya setelah berjalannya program sekolah penggerak ini, kami dapat menjadi contoh juga bagi teman-teman yang lain. Dan alhamdulillah kemarin sebenarnya teman-teman sudah ada yang kepengen studi banding ke SDN Semampir, tapi saya belum berani Pak Ji. Saya belum berani karena memang kita masih belajar, masih learning. Iya. Gitu kan, ya. Setelah ini kalau ada yang studi banding siap dong ya Bu ya? Insya Allah siap, insya Allah siap. Kalau seandainya sudah dilaksanakan secara menyeluruh, nanti kami siap untuk dipilih untuk menjadi salah satu sekolah, menjadi sasaran sekolah untuk studi banding. Seperti itu. Oke, good luck nih. Jadi semoga SD Negeri Semampir terus ya Bu ya berkembang dengan pesat ya. Amin. Sekolah penggerak juga amin pasti ya. Semoga juga siswa-siswinya ya Bu ya dapat menunjukkan ekspresi dengan minat dan bakatnya yang didukung 100% ya sama sekolah. Iya, betul. Oke, terima kasih Ibu Susi dan juga Pak Haji Maksum. Dan Mitra Mandiri, demikian talk show hari ini dengan Kepala Sekolah SD Negeri Semampir dan juga Ketua Komite dari SD Negeri Semampir nih, salah satu sekolah di Kecamatan Purwakarta, satu-satunya bukan salah satu ya, yang menjadi dengan predikat sekolah penggerak. Oke Mitra Mandiri Mega yang bertugas pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.